Hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu mengenai perjamuan Bapa ya. Bab yang ketujuh ya. Kita akan membahas bagian yang terakhir. Minggu lalu kita sudah membahas 2 poin dan hari ini kita akan membahas 2 poin kembali ya. Ibu sebelumnya mari kita menyatukan hati, kita boleh sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami sungguh berharap dan memohon kepadamu, Engkau saja yang boleh memberikan firman-Mu kepada kami. Khususnya melalui firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini, sesuatu yang kiranya boleh sekali lagi menaruh diri kami di bawah kaki Tuhan, di hadapan Tuhan yang mulia, yang suci, yang Engkau yang boleh mengasihi kami dan mengangkat kami menjadi anak-Mu. Biarlah semua hal yang kami dengar hari ini boleh membongkar hati kami, boleh meneguhkan kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin berkenan, yang semakin boleh menjadi Injil yang terbuka. Berkatilah kami Tuhan dalam segala kelemahan dan kekurangan, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman-Mu hari ini boleh dibentangkan dengan segala kebenarannya. Roh Kudus kiranya boleh berkuasa menguasai setiap hati kami, dan boleh menjadi satu-satunya pembicara yang boleh menaklukkan dan menundukkan hati kami kepada kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya akan masuk langsung di dalam slide ya. Yang pertama, ini saya ingin review sedikit yang minggu lalu ya, supaya ibu-ibu boleh ada flashback sedikit ya. Oke, so minggu lalu itu kita membahas bahwa nggak bisa sharing screen. Minggu lalu itu kita membahas mengenai bagaimana kita tuh memiliki satu world view ya. World view kita itu adalah penciptaan, kemudian kejatuhan, lalu penebusan, dan kemudian penyempurnaan ya. Penyempurnaan atau kita sebut sebagai consummation atau second coming of Christ. Nah, dan kita melihat pada waktu kita ditebus oleh Kristus di dalam poin penebusan ya, dalam poin penebusan ya, dan sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam penyempurnaan. Nah, itu rentan itu adalah di mana kita hidup sekarang. Dan kita melihat di dalam perjamuan Bapa ya, di dalam bab yang terakhir perjamuan, apa sih yang dimaksud dengan perjamuan? Perjamuan itu adalah sebuah pesta, sebuah penerimaan kembali ya, sebuah penerimaan kembali ya terhadap relasi kita, terhadap oleh kematian Kristus sehingga kita boleh dikembalikan di dalam satu persekutuan dengan Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus. Dan hari ini kita memperingatinya yaitu di dalam perjamuan kudus. Dan kemudian kita melihat juga minggu lalu kita membahas 2 poin ya. Kalau ibu-ibu lihat sebentar ya. Saya mau tanya dulu, ini bisa share screen nggak? Tadi saya udah kasih share screen ya, sebentar. Oke, sementara mungkin belum share screen. Oke. Sorry ibu-ibu ya, ini agak ada hari ini agak delay sedikit untuk share screen karena tadi saya punya slide mendadak cuman ke save setengah gitu. Jadi saya bikin yang baru. Saya tadi udah kasih, sudah sampai belum? Oke, thank you. Oke, yang pertama, yang satunya lagi kah? Yang pertama. Yang satunya lagi, yang setengah yang di depan. Ini kan yang kedua aku kirim. Yang pertama, satu lagi. Ya, oke. Sambil tunggu, nggak apa-apa. Kita langsung sambil jalan dulu aja ibu-ibu ya. Oke, minggu lalu kita membahas bahwa perjamuan itu atau keselamatan itu, kenapa keselamatan itu disamakan dengan perjamuan? Karena keselamatan itu menjadi satu penerimaan kembali sehingga perjamuan atau perayaan atau pesta itu didasarkan kepada kembali pulangnya kita ke dalam rumah Bapa dan Bapa bersuka cita sehingga dia boleh berpesta bersama-sama dengan kita. Nah, maka ada 4 poin. Poin yang pertama adalah keselamatan itu harus bersifat experiential. Jadi, keselamatan itu bukan hanya tahu,
ya, tetapi kita boleh juga merasakan, ya, boleh mengalami Tuhan yang hidup. Kecaplah dan lihatlah. Itu yang pertama. Ya. Nah, maka kita melihat dunia materi ini adalah penting, ya. Kenapa dunia materi ini penting? Karena kita akan disempurnakan pada saat kedatangan Kristus yang kedua, ya. Maka apa yang kita kerjakan saat ini bukanlah sia-sia. Yang kedua, keselamatan bersifat material, ya. Nah, justru kita itu perlu justru mengambil pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam bumi ini, ya. Karena bukan kiamat, musnah, lalu nggak ada hubungannya lagi. Tidak. Tetapi dunia kita, bumi kita ini akan diubahkan menjadi langit dan bumi yang baru disempurnakan. Ya, maka pekerjaan kita di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ya, semuanya oleh karena kebangkitan Kristus, oleh karena Kristus datang kedua kali. Dan minggu lalu di dalam kelompok kita membahas, kalau gitu peran kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita apa ya? Bagaimana kita melayani Tuhan di dalam hal-hal fisik, di dalam hal-hal materi ya, melihat bagaimana Tuhan itu juga bekerja ya di dalam hal-hal materi ya. Apalagi ketika kita minggu lalu ada yang sharing mengenai bagaimana melalui meja makan, di dalam meja makan itu ternyata boleh ada banyak diskusi ya mengenai tentang Tuhan, bagaimana anak-anak boleh bertanya di dalam meja itu, bagaimana boleh suami istri saling berdiskusi ya. Dan kita melihat di dalam perjamuan keluarga Tuhan, keluarga Kristen, bukan hanya sekedar makan secara materi, tapi melihat materi itu juga kita boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami semua benefit ya, keuntungan dari segala keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 poin yang ada. Yang pertama adalah keselamatan juga bersifat individual, ya. Keselamatan itu bersifat individual. Artinya apa? Ya, keselamatan ini nggak bergantung orang lain, ya. Keselamatan tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kita itu betul-betul secara diri kita betul-betul menjawab kepada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu dan aku akan hidup oleh karena Injilmu. Ya, hati-hati minggu lalu kita sempat bilang ya, kita ini berada di dalam lingkungan Kristen, kita berada di dalam gereja yang penuh dengan firman Tuhan. Hati-hati, keselamatan tetap bersifat individual. Kita tetap harus menghidupinya juga secara personal. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana pemahaman kita terhadap Injil Tuhan? Nah, Ibu-ibu sekalian, maka kita yang memiliki anak-anak, semakin anak-anak bertumbuh besar, jangan sampai kita hanya mewariskan keagamaan, tetapi anak itu ternyata belum selamat di hadapan Tuhan. Mereka boleh menjadi Kristen turun-temurun, tetapi apakah mereka memiliki relasi dengan Tuhan? Jangan kita hanya mewariskan keagamaannya saja, tetapi kita perlu mewariskan Injil itu mereka terima secara personal di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita terlibat di dalam perjamuan Bapa, di dalam keselamatan ini, di dalam perjamuan ini ya, kalau keselamatan ini juga bersifat individual. Nah, yang pertama, kita akan melihat poin yang pertama, makanan itu memberi pertumbuhan ya. Kita jelas nih, makanan memberi pertumbuhan. Kita pasti makan tiap hari ya. Kita udah jelas, kita perlu makan karena makanan itu juga memberikan kesehatan, memberikan pertumbuhan. Nah, Ibu-ibu sekalian, pada waktu kita pergi ke gereja, ada yang namanya perjamuan kudus. Nah, pada waktu perjamuan kudus, kita mengambil roti dan anggur itu menjadi makanan bagi kita. Nah, ini seperti Tuhan itu mengundang kita ke meja perjamuan, artinya Tuhan sendiri yang menyediakan makanan bagi kita. Dia sendiri yang memberikan gizi itu, dia sendiri yang memberikan makanan itu bagi pertumbuhan iman kita. Artinya apa? Kita diminta untuk hadir, kita diminta untuk terlibat dalam perjamuan. Dan kita diminta untuk mengingat dan melakukannya sebagai tubuh Kristus. Artinya apa? Ketika kita diselamatkan, Tuhan itu terus-menerus memelihara kita. Tuhan itu terus-menerus di dalam anugerahnya berkelanjutan memberikan kita makanan rohani, memberikan kita roti dan anggur, supaya keselamatan itu yang meskipun terjadi satu kali, tapi terus boleh berlangsung di dalam anugerahnya. Ya, apa artinya ini? Berikutnya ya. Makanan itu kan biasanya kita pakai untuk bertahan hidup ya. Jangan kebalik ya Ibu-ibu sekalian, hidup untuk makan. Nah, kalau ini hidup untuk makan udah kebalik ya Ibu ya. Kita harus makan untuk hidup supaya di dalam hidup kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan.
Nah, makan minum teratur. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Artinya apa? Secara pribadi, personal ya. Kita bisa ikut rame-rame ke gereja, kita bisa ikut dengar seminar bersama-sama, tetapi kita sendiri secara pribadi harus mendapat makanan rohani. Nah, Ibu-ibu sekalian, kita ada saat teduh setiap hari membaca Alkitab. Pasti saya yakin penuh dengan perjuangan ya untuk kita berkomitmen. Tapi Ibu-ibu, kenapa makanan setiap hari itu sangat-sangat penting? Karena itu akan menolong hidup kita untuk terpusat kepada Dia. Dalam apa yang kita lihat, kita pikir, kita rasa. Pada waktu kita tidak makan dengan teratur, pada waktu kita membiarkan tubuh kita kelaparan secara rohani, maka pelan-pelan mata kita, pikiran kita, hati kita, cara pikir kita, itu akan kandas. Kandas untuk apa? Untuk melihat cara dunia. Dunia itu akan menarik kita, keinginan dosa kita, kebobrokan kita, tarikan dunia itu akan kuat sekali. Maka kenapa kita perlu saat teduh dengan teratur, perlu makan firman Tuhan dengan teratur, perlu diberi makan oleh Tuhan. Dan makanan itu harus makanan yang bergizi, makanan yang benar, yang betul cocok. Baik makan bubur. Ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita juga perlu diberi makanan yang lebih keras. Nah, misalnya pada waktu perjamuan kudus, ketika kita makan anggur dan roti, kita sedang mengingat Tuhan itu memberi kita makan. Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam pengenalan kepada Dia, pengenalan akan salibnya. Ibu-ibu sekalian, bertumbuh di dalam hikmat, bertumbuh di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh buah-buah roh yang lainnya. Ibu-ibu sekalian, ini tidak mungkin terjadi jikalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan makan firman Tuhan itu setiap hari. Memang tantangannya banyak. Kita merasa mungkin itu berat. Kita merasa mungkin kita nggak punya waktu. Ibu-ibu sekalian, kita itu selalu punya waktu untuk hal yang prioritas bagi kita, bukan? Kita bisa nggak ada waktu untuk hal yang lain. Bukan berarti kita nggak memiliki waktu lain. Kita prioritas untuk hal yang kita anggap penting. Ibu sekalian, kalau kita tahu kita ini makan, Tuhan sendiri yang memberi kita makan. Bagaimana respon kita? Dia sudah melakukannya bagi kita. Dia sudah mati di salib bagi kita. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah disebut dengan Injil kasih karunia. Saya diterima oleh Allah di dalam perjamuan Bapa. Bukan karena saya rajin datang. Bukan karena saya bisa. Tidak, tapi karena melalui karya Yesus Kristus. Kita sekarang memiliki identitas yang baru, hubungan yang baru dengan Allah sebagai anak Tuhan. Nah, ibu sekalian, kalau prinsip kerja agama bagaimana? Saya taat. Oleh karena itu saya diterima oleh Allah. Bagaimana saya mendekat kepada Allah? Dengan rajin bersaat teduh, ya, dengan segala sesuatu, dengan rajin perbuatan baik. Tapi Injil kasih karunia bagaimana? Saya ini sudah diterima. Itulah sebabnya ketika Tuhan memberi makan, saya berespon. Saya mau makanan itu. Kebalik ya Ibu sekalian ya. Bukannya saya melakukan A, B, C, D, E supaya saya berjumpa dengan Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan itu sudah mencari kita. Makanya sekarang kita adalah berespon terhadap apa yang Tuhan berikan. Nah Ibu sekalian, berikutnya, next. Oke, apa sih prinsip agama atau prinsip Injil? Nah, kita berkali-kali di dalam buku ini selalu membahas orang-orang Farisi, orang-orang religius, orang-orang yang kelihatannya beragama. Ternyata mereka adalah orang-orang yang gagal berjumpa dengan Tuhan. Nah, maka ada satu hal yang kita ingin tekankan lebih jelas bahwa ada yang namanya tuh prinsip Injil. Orang beragama Kristen itu tidak tentu dia itu menghidupi Injil. Ya, Ibu sekalian, ini banyak sekali terjadi. Demikian juga dalam kehidupan saya pernah terjadi. Saya ini orang beragama, saya ini orang Kristen, tahu dari kecil itu sudah belajar firman Tuhan. Tapi saya pernah bertanya di dalam hidup saya, apa sih bedanya jadi orang Kristen dan bukan? Kok sepertinya sama aja? Ya kan? Apa sih artinya kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup saya? Kenapa? Saya kok seperti tidak bisa merasakan Tuhan itu begitu bersemangat di dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Karena kita itu bisa menghidupi ritual-ritual keagamaan, tapi kita itu bisa tidak menghidupi Injil. Terus kan banyak orang Kristen yang menjadi layu, mati, dan akhirnya sama dengan dunia ini. Karena apa? Mereka end up dengan menjadi orang beragama.
bukan menjadi orang yang menghidupi Injil. Mungkin ibu-ibu sekarang bertanya, apa sih kok dibikin ribet beragama sama Injil? Ya Kristen ya pasti percaya Injil dong. Nah, ini akan saya perjelas di dalam PA kita pada hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk poin pertama. Pikiran yang salah. Apa sih pikiran yang salah? Sesudah kita menjadi percaya dengan Injil, orang Kristen itu selesai berhubungan dengan berita Injil. Artinya apa? Biasanya kalau kita di dalam KKR yang paling jelas ya, dalam KKR paling jelas dikatakan, siapa hari ini yang tahu bahwa dirinya orang berdosa? Angkat tangan, menyesal, kita menangis, mau hidup baru. Setelah hidup baru selesai, kita sudah merasa tenang. Karena apa? Sekarang kamu sudah menjadi milik Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat. Lalu kita secara otomatis menjadi orang Kristen. Kita isi KTP Kristen. Pertanyaannya, ini apakah kita betul-betul hidup di dalam Tuhan? Ya, kita seringkali sudah percaya dengan Injil, ya sudah. Padahal kita itu harus terus berhubungan dengan Injil. Harus terus berhubungan dengan Injil maksudnya bagaimana? Martin Luther itu mengatakan bahwa agama itu adalah modus standar dari hati manusia. Modus standar itu maksudnya bagaimana? Nah, dikatakan agama adalah modus standar dari hati manusia. Seperti apa? Komputer. Ibu-ibu sekalian, pada waktu kita beli komputer baru atau kita punya handphone baru, ya, kita akan secara otomatis handphone dan komputer itu pasti akan apa? Bekerja dengan standar. Kalau kita mau mempercanggih handphone kita atau komputer kita harus klik gitu ya, menambahkan perintah-perintah lain sehingga dia berfungsi seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak klik, tidak download ini, download itu, tidak memerintah ini, tidak memerintah itu, maka dia akan standar saja. Ibu sekalian nih, PowerPoint kali ini di satu klik keluar satu klik keluar satu. Misalkan kalau itu tidak dibuat dengan satu perintah tertentu, maka begitu satu kali klik semua poin keluar. Artinya apa, Ibu sekalian? Perlu ada satu setting, ya, perlu ada satu perintah lain supaya dia bisa mengerjakan sesuai dengan perintah kita. Nah, apa sih yang mau dikatakan di sini? Martin Luther mengatakan, setelah kita bertobat karena Injil, hati kita itu dapat kembali beroperasi pada prinsip-prinsip yang lain. Artinya apa? Pada prinsip dunia ini, pada prinsip kehidupan yang lama ini. Nah, kecuali dengan sengaja, bayangkan Ibu-ibu sekalian ya, kata ini saya bold ya Ibu-ibu, harusnya saya garis lagi ya. Kecuali dengan sengaja dan berulang-ulang kali kita mengaturnya dan mengembalikannya ke modus Injil. Ibu sekalian, ternyata ya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu harus terus-menerus dengan sengaja. Ibu sekalian, dengan sengaja berulang kali mengatur pikiran kita, mengatur hati kita, mengatur cara kita bertindak, berpikir, berbicara. Untuk apa? Selalu kita tanya, apakah ini sesuai dengan Injil Tuhan? Apakah saya digerakkan dengan Injil atau dengan prinsip agama? Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Kita ini bisa menjadi seorang yang percaya kepada Injil di dalam keselamatan, di dalam satu tahapan tertentu. Tapi pada tahapan yang lain, kita bisa nggak percaya. Apa sih maksudnya? Saya beri satu contoh ya, Ibu sekalian. Kadang-kadang kalau kita misalnya di dalam konseling ya, Ibu sekalian, di dalam konseling, biasanya kan orang datang itu misalnya jemaat datang itu dengan satu struggle ya, dengan satu kesulitan ya, kemudian mereka minta tolong kepada hamba Tuhan ya untuk menyelesaikan masalah mereka. Ibu sekalian, pada waktu kita datang ke seorang hamba Tuhan dan kemudian kita minta advice maybe ya, kita minta bagaimana nih saya jalan keluar. Ibu sekalian, percaya atau tidak ya, seringkali hal yang terjadi adalah kita itu seperti tadi, mempercayai Injil untuk satu tahapan. Ditanya, percaya nggak kalau Tuhan itu hidup? Percaya. Percaya nggak kalau anugerah terbesar itu keselamatan? Amin. Percaya nggak kalau Alkitab itu tidak salah? Amin. Oke, kalau gitu mau mengerjakan yang Alkitab bilang nggak? Oke, mulai oke ya. Oke, masalahnya apa? Masalahnya, misalnya, berantem ya di dalam orang tua anak misalnya, atau suami istri. Lalu Alkitab katakan apa? Misalnya, ampunilah ya, tanpa memperhitungkan kesalahannya Tuhan pun mengampuni.
Lalu tiba-tiba saja hati kita yang tadinya ingin counseling, tiba-tiba saja kita mulai mengeluarkan, iya, tapi situasinya nggak segampang itu. Tapi ini sulit sekali, sudah tidak bisa lagi. Ibu sekalian, dari contoh kecil ini, kita menyadari bahwa kita itu seringkali percaya Yesus untuk keselamatan saja. Tapi untuk hal sehari-hari di dalam relasi kita dengan sesama manusia, dalam kemurahan hati, di dalam buah-buah roh lah, dalam segala sesuatu kemarahan, di dalam segala sesuatu ya, kita ini nggak hidup di dalam Injil. Maka Martin Luther mengatakan apa? Harus terus disetting, harus terus diingat. Bagaimana? Tadi lagi ya, harus makan teratur, firman Tuhan, lalu harus secara sengaja kita men-setting hidup kita, mengingat hidup kita. Dulu ada sebuah gelang judulnya What Would Jesus Do? WWJD ya. Jadi orang itu suka pakai gelang dan kemudian ketika dia menghadapi satu struggle, dia ingat gelang itu mengatakan, oh kalau Yesus apa yang kira-kira akan Yesus lakukan? Ibu sekalian, itu mungkin menjadi satu hal yang kita perlu secara sadar ya Ibu sekalian. Kenapa makanya kekristenan kita menjadi layu? Kekristenan kita menjadi sama. Karena kita pada akhirnya tidak men-setting hidup kita untuk senantiasa menghidupi apa yang Alkitab bilang. Ibu sekalian, dalam Geri Kelapa Gading hari Minggu ini, bukan minggu ini ya, di dalam waktu-waktu ini Pak Billy sedang membahas mengenai khotbah di bukit. Kita juga pernah membahasnya ya, tapi ketika dia membahasnya lagi kita jadi lebih diperdalam dan kita melihat, Ibu sekalian, bahwa Sermon of the Mount ya, semua beatitudes di situ, kata-kata ucapan bahagia, lalu permintaan Tuhan dalam hukum Taurat, kemarin membahas tentang kemarahan. Bukan di situ kita melihat bahwa apa yang dipikirkan oleh dunia itu sangat-sangat beda di dalam kekristenan. Bagaimana Injil memandang soal kemarahan, itu sangat-sangat beda sekali, Ibu sekalian. Nah, maka itu kalau kita tidak betul-betul percaya kepada Tuhan dan mau menghidupi Injil sampai kepada seluruh hidup aspek kita dan relasi kita, itulah membuat kita menjadi orang-orang yang hanya beragama, tetapi tidak dihidupkan oleh Injil. Apa sih sekarang pertanyaannya bedanya agama atau Injil? Ya, saya akan memberikan ini semua ada di dalam buku ibu-ibu sekalian, tapi saya coba bagi ya supaya ibu-ibu bisa lihat sendiri. Apa sih bedanya prinsip agama? Oke, sekali lagi, yuk. Yang pertama, agama itu dikendalikan oleh penilaian manusia. Kita merasa aman karena penilaian manusia. Ya, misalnya seperti apa ya ibu-ibu sekalian? Kita ini merasa stabil di dalam dunia ini kalau apa? Punya uang misalnya, punya banyak teman, ya ibu sekalian ya. Kalau kita misalnya diterima, sukses dan berhasil, itu ukuran-ukuran manusia. Tapi kalau di dalam dunia ini kita misalnya kekurangan secara ekonomi, kalau misalnya kita di dalam dunia ini ternyata kita nggak punya banyak teman, ternyata kita biasa-biasa saja, apakah kita bisa tetap konten dan mengatakan hidup saya ini enough? Ibu sekalian, prinsip agama ya, bagaimana kita itu ingin menjadi lebih baik. Penilainya itu siapa? Penilainya itu adalah pembenaran manusia. Maka apa yang menjadi dampak? Apa yang terjadi? Ketika semua hal itu tidak dapat dicapai, tidak dapat dikendalikan oleh agama, saya sudah berdoa, berbuat baik dan segala sesuatu. Akhirnya kita dikendalikan oleh apa? Rasa takut, kemarahan, dan kita juga kurang punya self control. Kenapa? Karena kita nggak bisa memang mengontrol manusia yang berubah. Maka kita sulit sekali untuk mendapatkan satu containment mengenai identitas kita. Kenapa kita ke bawah ke kiri? Kenapa kita ke bawah ke kanan? Karena kita nggak jelas kita punya identitas. Kita ingin melalui hal-hal agama menjadi lebih baik. Ternyata setelah kita melakukan semua itu, kita tidak menjadi lebih baik. Malah membuat kita menjadi takut, marah, dan kurang self-control. Ibu saya nggak bilang bahwa agama itu jelek. Tidak, Ibu sekalian. Tetapi sampai titik tertentu kita akan blow up karena kita tahu kita itu tidak bisa mengendalikan manusia. Kita tidak bisa mengendalikan segala kelemahan diri kita. Maka kita memerlukan prinsip Injil. Apa itu prinsip Injil? Ibu sekalian, prinsip Injil itu kenapa kita katakan sebagai satu hal yang harus kita setting berulang-ulang. Kenapa kita harus katakan bahwa Injil itu satu kekuatan dari Allah? Ibu sekalian, ketika kita dikendalikan oleh penilaian Allah, maka hidup kita, panggilan kita, apapun kita hari ini, Ibu sekalian, kita itu boleh memiliki rasa aman. Kenapa? Karena saya ini tidak berusaha untuk mengamankan diri saya, tetapi karya Kristuslah
Ketaatan Kristuslah, apa yang Kristus lakukanlah. Itu yang menggantikan saya, itu yang membuat saya aman. Ibu sekalian, agama seperti ini ya, kalau kita menghidupi Injil ya, Ibu sekalian, maka seharusnya kita itu menjadi orang yang paling bebas, orang yang paling free. Karena apa? Kita tidak memegang hidup kita sendiri. Tuhanlah yang memegang hidup kita. Tuhanlah yang menggantikan kita. Allah memperhitungkan kita bukan karena kita baik. Tuhan memperhitungkan kita oleh karena Dia melihat Kristus. Ibu sekalian, kita nggak akan mudah dibawa-bawa ke kiri, ke kanan, diajak ke sana, ke sini. Tidak mudah untuk hancur di dalam dunia ini karena kesulitan dan segala sesuatu. Karena apa? Kita menaruh identitas kita dari kasih Allah kepada kita. Karena pembenaran di dalam Kristus. Next. Ibu sekalian, prinsip agama. Kita berbuat untuk mendapatkan sesuatu. Kita berusaha keras untuk merubah diri kita. Saya harus menjadi orang yang komitmen. Saya harus jadi orang yang bulat tekad. Saya harus dengan orang yang menjadi penuh dengan motivasi. Ya, kita harus menyangkal diri. Ini perlu. Namun di dalam Injil mengatakan apa? Apa sih Injil? Ibu sekalian, Injil mengatakan kita tahu, kita sadar, kita tidak bisa mengubah kekurangan kita hanya karena kita punya kemauan dan tekad, ibu-ibu sekalian. Kita ini bukan apa ya, ibu sekalian? Bukan orang yang soal mau tidak mau. Kita ini orang berdosa. Orang berdosa itu mati dikatakan. Orang mati itu tidak bisa berespon kepada kebenaran. Ini bukan cuma soal motivasi, dalam arti bukan soal kelakuan baik tidak baik. Ini kita sedang berada betapa seriusnya dosa sudah menghancurkan kita. Seberusaha apapun semua kebaikan kita adalah kotor di mata Allah. Kita tidak bisa mengubah diri kita untuk layak di hadapan Tuhan. Tidak bisa. No hope. Gak ada harapan. Ibu sekalian. Inilah Injil. Injil itu mengakui saya tuh gak bisa melakukan apapun membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Tidak bisa. Lalu jadi harus bagaimana? Bagaimana kalau saya ingin berubah? Bagaimana jikalau saya ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh berubah, memiliki perubahan hidup dan boleh berkenan kepada Tuhan? Ya, Ibu sekalian, next. Di sini katakan melihat, di dalam prinsip agama, saya akan berusaha. Kalau saya pernah dengar ya, Ibu sekalian, di dalam psikologi ya, biasanya diajarkan ya. Kalau kamu itu orangnya pemarah gitu ya. Bagaimana caranya supaya kamu nggak marah? Dikasih prinsip A, B, C, D. Setelah itu lakukan selama 60 hari atau 40 hari. Niscaya setelah 40 hari kamu akan menjadi orang yang lebih sabar. Ya Ibu sekalian, tahan berapa lama pertanyaannya? Tahan berapa lama? Mungkin setelah 40 hari tahan 2-3 hari. Tahan 2-3 minggu. Setelah itu balik lagi. Karena saya berusaha menjadi juru selamat bagi diri saya melalui segala usaha. Maka yang diperlukan itu adalah apa? Perubahan hati. Perubahan dari dalam. Yang hanya mampu dikerjakan oleh Injil. Injil itu menawarkan. Injil itu disebut good news. Kenapa disebut good news? Karena inilah satu hal yang sudah terjadi, good news. Ini bukan suatu tawaran yang belum terjadi. Kalau kamu pegang Injil, nanti kamu melakukannya, maka kamu akan begini. Tidak, Injil itu sudah beres, sudah selesai dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Ibu sekalian, ini adalah satu jaminan yang luar biasa, Ibu sekalian. Injil itu bukan sesuatu yang kira-kira. Injil adalah sesuatu yang sudah beres. Tuhan kerjakan di kayu salib. Sehingga pada waktu kita diberi anugerah menerimanya, kita bukan hanya bisa melakukan hal baik, kita ini diubahkan secara permanen. Dikatakan dihidupkan dari kematian kita untuk memiliki satu hati yang baru, hidup yang baru. Dan pada waktu kita membawa Injil itu masuk ke dalam hati kita, dan kita semakin memahami apa arti Injil itu, dan kita terus mengingatkan diri kita, saya ini adalah orang yang berdosa, yang terus diberi kasih karunia oleh Tuhan. Yang memerlukan anugerah Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap saat.
Dan Injil ini menjadi bagian diri kita, menjadi cara pikir kita. Kita terus dengan sengaja harus berpikir dalam setting Injil. Inilah yang akan menolong kita berubah secara permanen. Ya, dan kita di dalam firman Tuhan, ayatnya apa tuh berubah secara permanen? Kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Kamu sudah dilahirkan di dalam roh dan kamu tidak berbuat dosa lagi. Dan kita terus disempurnakan oleh Roh Kudus sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita mendapatkan keseluruhannya, kesempurnaannya. Kita terus disucikan, kita terus berjalan. Nah, bagaimana Ibu sekalian? Sekarang saya mau tanya, bagaimana sih sebetulnya kita ini terus disetting di dalam prinsip Injil? Nah, sebelumnya saya ingin memberikan ibu-ibu satu video pendek ya. Video pendek ini sebetulnya ingin memberitahukan ibu-ibu betapa ya untuk kita berubah ya, untuk kita secara sengaja men-setting diri kita di dalam prinsip Injil itu, kita membutuhkan latihan. Kita membutuhkan waktu, membutuhkan cara pikir yang baru, membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ya, kita akan lihat video klip yang singkat ini, yaitu mengenai seorang yang belajar naik sepeda. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say, bisa terjemahan Indonesianya dikeluarin nggak? How to do it, right? But I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Go ahead. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, give it a go. Just give it a go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. Go. And go. Oh, go! All right, back up. Okay, wait. Keep your feet on the pedal. Go. Go right off. Just keep your feet on the pedals. Handles on. Yeah, come on. All right, one more time. Okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened.
One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of Oke. Nah, Ibu-ibu sekalian, sorry tadi tidak ada terjemahannya ya Ibu ya, tapi kalau kita lihat di YouTube itu kita bisa pilih captionnya. Nah, jadi intinya adalah dia itu sedang mencoba satu sepeda, jadi sepedanya itu dibikin baru. Kalau dia ke kiri, sepedanya akan ke kanan. Jadi kalau dia ke kanan, sepedanya akan ke kiri. Seumur hidup kita naik sepeda ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Dan kita melihat dia nggak bisa total pada pertama kali. Dan dia baru bisa setelah berapa lama? 8 bulan. Dengan cara apa? Berlatih 5 menit setiap hari. Dan anaknya yang masih belum pernah naik sepeda, dia berlatih itu sebentar sekali. Dalam waktu 2 minggu dia sudah lumayan. Lalu kita melihat setelah 8 bulan, dia itu bisa naik sepeda. Jadi waktu dia ke kiri, sepedanya ke kanan. Waktu dia ke kanan, sepedanya ke kiri. Dia udah melakukan tes di berbagai negara dan banyak orang gagal ya. Dia bisa. Tetapi ketika waktu handphone ring, dia juga jatuh. Ibu-ibu sekalian, dari ilustrasi ini, dan kemudian dengan terakhir, dia mulai setelah 8 bulan, dia coba sepeda yang biasa, yang seperti kita naik sekarang ke kiri, ya ke kiri, ke kanan, ya ke kanan. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa naik. Sampai orang-orang aneh sekali, kok kamu nggak bisa naik? Ibu sekalian, habit kita, ya, setiap hari habit kita itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Ibu sekalian, dikatakan anak-anak itu gampang sekali, baru 2 minggu dia sudah adaptasi. Ibu umur berapa? Kita umur berapa? Sudah berapa lama kita hidup sebagai orang Kristen? Pertanyaannya, senantiasakah, selalukah kita melatih diri kita itu menghidupi Injil? Tapi sekarang untuk satu hal yang habit aja dia butuh 8 bulan latihan setiap hari. Terus sekalian, kita bagaimana? Kalau kita tidak dengan sengaja men-setting pikiran kita dengan pikiran Injil, maka kita akan menjadi anak-anak sulung. Kita mewarisi agama, tapi kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan. Terus sekalian, kesengajaan seperti ini, kita harus minta pertolongan Roh Kudus setiap hari. Melatih kita setiap hari. Terus sekalian, berapa lama? Berapa lama dia mencoba untuk naik sepeda yang lama lagi ya, yang kiri-kiri, kanan-kanan. Dia perlu 20 menit. 20 menit, setelah 20 menit dia kembali bisa untuk naik sepeda yang lama. Ibu sekalian, bayangkan, kalau kita tidak di dalam Kristus ya, cuman dalam hitungan sebentar, kita bisa kembali kepada hidup kita yang lama. Ibu sekalian, saya ada sebuah kertas di sini, Ibu sekalian ya. Kalau saya sekarang suruh ibu-ibu, ayo dalam 5 menit ya, ibu-ibu lipat kertas, bikin ya, jadi sesuatu yang bagus. Saya yakin paling ibu-ibu bikin apa? Bikin topi, bikin perahu. Gak ada yang bikin origami bagus-bagus. Karena apa? Untuk build sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, kita tuh perlu praktis, perlu latihan,
berlama-lama, bertahun-tahun, berwaktu-waktu. Tapi pada waktu kita menghancurkan kertas ini, saya katakan, ayo sekarang hancurkan kertas ini. Tidak sampai berapa lama kertas itu hancur. Ibu-ibu sekalian, kita jangan pikir bahwa firman Tuhan itu bisa besok, bisa nanti, nggak apa-apa, kapan-kapan aja. Ibu sekalian, menghancurkan itu sangat cepat sekali. Untuk dia kembali dari latihan 8 bulan, hanya perlu 20 menit. Bagaimana dengan iman kita? Kita jangan merasa tenang, tanda kutip, karena kita hanya percaya Yesus Kristus. Ya, bukan berarti saya mengajarkan Injil plus-plus. Ya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa betulkah kita itu hidup di dalam Kristus? Ibu sekalian, hari ini saya akan memberikan contoh. Ya, contoh. Oke, yang pertama. Tentang kemurahan hati. Nanti kita akan coba praktek di dalam grup ya, Ibu sekalian ya. Apa sih yang dimaksud dengan kemurahan hati? Ya, hari ini saya akan selesaikan semua, jadi mungkin sedikit lebih panjang ya, Ibu sekalian ya. Nah, Injil kemurahan hati. Kita akan coba bagaimana sih saya think in gospel. Bagaimana saya belajar memikirkan dalam sudut pandang Injil. Misalnya yang pertama, ini slide yang kedua ya. Oke, buah roh. Yang pertama kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Ibu sekalian, kita itu bisakah kita disebut murah hati pada waktu kita membagi uang kita? Ya. Apakah kita disebut murah hati waktu kita membagi apa yang menjadi milik kita kepada orang lain? Ya. Tanya, nah, apakah setelah kita membagi-bagikan apa yang kita miliki, berarti kita sudah otomatis menjadi murah hati? Ibu-ibu sekalian, apa maksud saya di sini? Kita itu bisa merasa aman di dalam keagamaan kita waktu kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi betulkah sedalam hati kita itu melakukannya digerakkan oleh motivasi Injil? Bagaimana cara kerjanya? Tanya. Ya, ini yang pertama. Tanya. Kalau bisa sharing slide yang kedua, tanya. Bagaimana cara bertanya? Yang pertama, apa yang disebut bukan murah hati? Apa yang bukan? Kita taunya murah hati berbagi. Pertanyaannya sekarang, kalau bukan murah hati, berarti apa? Apa yang menghalangi kita menjadi seorang yang murah hati? Nah, Ibu sekalian, waktu kita murah hati, kita membagikan uang kita, harta kita. Pertanyaannya, waktu kita memberi, apa yang ada di dalam hati kita? Oh, saya ini beri karena nggak enak, soalnya saudara sih. Oh, saya ini beri supaya saya merasa diterima. Ya. Saya ini punya uang supaya apa? Supaya saya dihormati. Saya ini memberi dengan uang karena melalui uang itu saya bisa mengontrol keadaan. Coba, kalau saya naikin gajinya aja, kalau saya tambahin uangnya aja, dia pasti setia kepada saya. Nah, Ibu-ibu sekalian, motivasi di dalam hati kita inilah yang membongkar sebetulnya pada waktu kita kelihatannya murah hati memberi bagi orang lain, kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita tidak sedang menghidupi Injil yang kita percaya. Kita tidak murah hati seperti yang diminta oleh di dalam Alkitab. Tetapi kita memiliki dosa di balik dosa. Ada motivasi-motivasi lain yang ternyata kita tidak dikuasai oleh Injil. Mungkin kita menggantungkan harapan dan kepercayaan kita kepada uang dan bukan kepada Injil. Ibu-ibu pernah merasa nggak? Hidup, saya tahu Kristus penting, tapi uang juga penting. Kalau nggak ada uang, tetap aja nggak bisa hidup di tengah dunia ini. Pasti nggak enak. Misalnya kita menggantungkan harapan dan kepercayaan dan nilai hidup kita kepada uang. Jadi pada waktu kita memberi, pada waktu kita sekedar murah hati, mungkin kita punya uang 1 juta. Pada waktu kita memberi 100.000, betulkah kita sudah murah hati? Atau ternyata kita belum murah hati, hanya yang penting memberi saja. Ibu sekalian, Injil mengajar membongkar hati kita. Bagaimana ya supaya saya jadi orang murah hati? Bagaimana ya supaya saya betul-betul didorong oleh motivasi Injil? Ini contoh kemurahan hati ya Ibu sekalian ya. Mari kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu sekalian, prinsip Injil ya seperti ini. Ini adalah Paulus. Ketika Paulus sedang menasehati jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa di Yerusalem itu gereja sedang butuh dana.
Dan di situ yang mengatakan orang-orang Makedonia itu, meskipun mereka tidak memiliki, tetapi mereka tuh memberi lebih daripada apa yang mereka miliki. Mereka begitu berlimpah kasih. Dan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Paulus menasihatkan seperti ini. Karena ya, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, kamu sudah mengenal kasih karunia Allah. Yang kedua, bagaimana kasih karunia Allah itu? Dia itu yang kaya, Tuhan Yesus Kristus yang kaya, yaitu dia menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Bagaimana prinsip Injil bekerja? Injil bekerja yaitu dengan kita melihat, memandang kepada Kristus. Tadi di awal saya mengatakan, kenapa kita harus makan makanan rohani terus-menerus? Supaya mata kita berpusat kepada Tuhan. Sehingga memampukan kita untuk hidup di dalam Injil Tuhan. Kalau saya murah hati, karena Kristus sendiri murah hati. Dia itu yang sekalipun kaya. Bapak sekalian, kekayaan Kristus itu, kita katakan bahwa dia adalah pemilik seluruh dunia ini. Namun dia rela untuk meninggalkan semua itu. Dikatakan menjadi miskin. Ibu sekalian, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ini ketika dikatakan miskin, itu bukan hanya miskin yang masih punya perlengkapan lain. Ibu sekalian, kita bisa mengatakan orang itu miskin, artinya apa? Oke lah, dia miskin. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya. Tapi dia masih bisa kontrak rumah. Tapi dia masih bisa menyekolahkan anak. Miskin nggak? Miskin. Tapi dia masih punya hal-hal lain. Masih punya pegangan lain. Ibu sekalian, kata miskin di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ini adalah miskin sehingga, arti kata aslinya ya, miskin sehingga dia tidak memiliki apa-apa lagi, dan bagaimana untuk hidup dia harus mengemis. Dan kita melihat Yesus ketika lahir, dia tidak memiliki tempat. Dia harus meminjam tempat binatang. Ketika dia mati pun, dia tidak memiliki tempat untuk menguburkannya, meminjam kuburan orang lain. Dan dikatakan ketika Tuhan Yesus dipersembahkan ke bait Allah, dia itu memberikan satu korban, yaitu burung pipit. Burung itu menandakan bahwa keluarga mereka adalah dari keluarga yang miskin. Tuhan Yesus tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan dia naik ke salib, ditelanjangi. Supaya apa? Dia menjadi miskin. Menjalani kehidupan yang betul-betul literally miskin. Bukan palsu, bukan miskin rohani ya. Miskin, betul-betul miskin. Supaya apa? Dia meninggalkan kekayaannya. Supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Kita memperoleh status sebagai anak Allah. Supaya kita diterima dalam perjamuan Allah. Supaya kita yang telah mengenal anugerahnya boleh diterima kembali. Bagaimana kita menjadi kaya? Bagaimana kita diangkat status menjadi milik Tuhan? Bukan dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi karena dia meninggalkan kekayaannya bagi kita. Ibu sekalian, hal inilah yang perlu kita tanya kepada kita. Waktu saya menjadi murah hati, apa yang menggerakkan saya murah hati? Apakah karena keuntungan rugi dunia ini? Atau betul karena Injil Tuhan? Ibu sekalian, semakin kita merenungkan akan Injil Tuhan, itulah yang menggerakkan motivasi kita. Kita harus dengan sengaja, Ibu sekalian, melihat ke arah Kristus. Nah, ini perlu latihan, perlu firman Tuhan, perlu bertumbuh bersama-sama. Oke, yang kedua, prinsip kerja Injil. Ketundukan. Di dalam buku ini memberikan contoh suami. Ya, maka saya pakai contoh yang lain, yaitu mengenai ketundukan. Karena kita sebagai istri, di sini di dalam kasih suami di dalam buku ya, ketundukan atau submission. Ibu sekalian, di dalam tugas istri, di dalam Efesus 5 ayat 22. Ya, saya bacakan untuk ibu-ibu. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita akan pakai format yang sama ya. Apakah dengan saya menuruti semua perintah dan perkataan suami saya berarti saya sudah dikatakan tunduk? Tanya. Apa sih yang bukan dimaksud dengan tunduk? Apa sih yang menghalangi aku tunduk? Bu sekalian, kita bisa menuruti semua keinginan suami kita.
Betulkah hati kita tunduk dan mengasihi dia? Atau yang bukan, misalnya apa? Kita cari aman. Kalau saya nggak tunduk, ntar kena omel. Kalau saya nggak tunduk, nanti kita berantem. Ya, atau kalau saya nggak tunduk, nanti saya iman saya nanti digerus, gitu kan ya? Atau nggak apa-apalah, kan Tuhan juga bilang tunduklah kepada suamimu. Gak ada pergumulan lah, nggak usah dipikir-pikir lama-lama. Pokoknya tunduk aja sama Tuhan. Gak usah pakai perasaan, yang penting komitmen aja sama Tuhan. Terus kan, apakah kita tunduk dengan kasih? Apakah kita tunduk dengan pengertian yang benar? Alkitab mengatakan tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Atau kalau kita sulit tunduk sama pasangan kita atau kepada kenapa? Mungkin kita merasa diri kita lebih hebat. Kita merasa diri kita lebih suci, lebih rohani, lebih benar. Atau suami saya tuh nggak masuk akal ya. Atau kita memakai ayat Alkitab loh. Kan Alkitab juga bilang, nggak tunduk seperti itulah. Tetap kita punya alasan-alasan pakai ayat-ayat Alkitab. Nah, Ibu sekalian, inilah hal-hal yang kita perlu tanya balik kepada kita ya, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Tuhan secara superficial di luar, tapi motivasi hati kita. Kenapa? Dan apa sih sebetulnya dapat memampukan kita tunduk kepada pasangan kita? Nah, Ibu sekalian, mari kita melihat kepada Kristus. Ya, kita lihat Lukas 22. Ibu sekalian, Lukas 22, kita mesti baca ya karena saya nggak tulis di situ ya. Lukas 22, saya bacakan ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ibu sekalian, kita melihat kepada Kristus. Kalau saya tunduk kepada suami saya, karena apa? Karena Yesus pun memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapa, untuk memuaskan Sang Bapa yang telah mengasihi dia dan betapa dia mengasihi Bapa. Dan karena kasihnya kepada kita, Ibu sekalian, kita sulit tunduk kepada suami kita karena kita nggak merasakan bahwa Tuhan pun harus tunduk kepada Bapa supaya dia boleh menyelamatkan kita. Inilah Ibu sekalian, keselamatan bersifat individual dan motivasi Injil seperti inilah yang menolong kita, memurnikan setiap motivasi kita untuk kita boleh betul-betul tunduk di dalam satu motivasi yang benar. Kita diselamatkan karena ketundukannya. Kita diterima karena dia diremukkan. Ibu sekalian, mungkin ada satu bagian ya. Rahasia ketundukan. Apa sih rahasia ketundukan? Kita perlu memiliki sudut pandang yang benar. Apa itu sudut pandang yang benar? Sudut pandang yang benar adalah kita tahu apa yang kita lakukan itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Demikian anak Allah pun melakukannya karena kasihnya kepada Bapa. Pernah nggak ibu-ibu kita mengalami pergumulan bahwa oke, saya mau tunduk kepada kamu, kepada suami, asal saya tahu dulu alasannya. Atau kita katakan saya mau tunduk kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih tahu dulu alasannya kenapa harus saya mengalami. Ibu-ibu sekalian, ini bukan satu ketundukan. Kenapa? Ya, bukan berarti bertanya, maksud saya bertanya di sini adalah bertanya karena kita merasa, oh kalau saya udah tahu alasannya, oke saya mau tunduk. Tapi kalau saya udah tahu alasannya, ternyata itu merugikan, ternyata itu membuat hidup saya sulit, saya nggak mau tunduk. Bukan kita di dalam ketundukan Kristus itu menyerahkan keinginannya, menyerahkan His will, menyerahkan kehendaknya kepada tangan Bapa. Kalau kita mau taat, setelah kita timbang-timbang, setelah kita tahu, berarti ketaatan kita itu bukan ketaatan yang berserah. Tetapi itu namanya adalah apa? Kita tetap ingin mengontrol Allah. Kita tetap ingin mengontrol firman Allah berdasarkan situasi untuk merugi saya. Terus kalian, bagaimana motivasi Injilnya membongkar hati kita? Kenapa saya taat? Karena saya tahu Yesus pun taat kepada Allah Bapa. Oke, next. Nah, Ibu sekalian, sekarang motivasi Injil
Nah, bagaimana kita membiasakannya? Bagaimana kita melihat ini? Terus kan dalam motivasi Injil ada dua pendekatan, ya. Bahwa ada dua pendekatan yang membuat seseorang bertumbuh. Yang manakah yang benar? A. Kita ini mengingatkan diri akan anugerah Kristus, betapa kita dicintai dan diterima sepenuhnya oleh Dia, seperti tadi kita bahas. Ya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, saya harus ingat semua ini saya lakukan karena Tuhan sudah mengasihi saya. Saya murah hati karena Tuhan murah hati. Saya tunduk karena Kristus pun tunduk. Terus kan Kristus tunduk itu bukan tanpa struggle loh. Bahkan dikatakan sudah seperti peluh darah, sudah dikatakan bergumul sekali, ketakutan. Terus kalian pada waktu kita belajar tunduk, bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa ketakutan, bukan tanpa struggle. Tapi Yesus pun mengalaminya. Nah, Ibu-ibu sekalian, atau B, ya, motivasi negatif. Maksudnya gimana? Kita harus taat pada Allah karena ketahui kalau kita nggak taat maka. Nah, bagaimana sih sebetulnya orang-orang mengatakan ya kalau kita cuma mengingatkan diri akan anugerah Allah orang sembarangan. Buktinya kekristenan mereka selalu mengingatkan anugerah Allah, akhirnya anugerah Allah jadi murahan. Mereka semua rasa udah diampuni, sudah diselamatkan, hidup mereka jadi sembarangan. Atau B, mendingan kita pakai ancaman. Kamu kalau hidupnya nggak baik, Tuhan nggak akan jawab doa-doa kamu loh. Kamu aja nggak doa, kamu aja nggak serius sama Tuhan, gimana Tuhan mau berkati kamu? Ya, ancaman negatif ya. Kamu harus taat loh. Kalau tidak, makan ini. Saya bertanya, kalau dari kita jawab antara A sama B, manakah dari antara A sama B yang membuat seseorang itu lebih mau untuk melakukan perintah Tuhan dan kehendaknya dengan rajin dan setia? Secara manusia kita akan melihat B. Peraturan yang keras, peraturan yang disiplin akan menundukkan orang. Tapi mereka ditundukkan oleh apa? Ketakutan. Mereka ditundukkan oleh apa? Keterpaksaan. Ayo Ibu sekalian, kalau kita tahu bahwa kita mau taat bukan karena ya bagaimana kalau rasa takut kita sudah hilang? Ya kan kalau kita takut diancam ya. Kalau rasa takut kita lama-lama kebal. Dulu diancamnya segini, lama-lama ancaman makin tinggi lagi. Pertanyaan, kalau rasa takut lama-lama dilatih, diasah, lama-lama rasa takutnya tumpul. Kalau kita sudah tidak takut lagi kepada Tuhan, kita tidak takut lagi akan hukuman Tuhan, ya. Apalagi kita ngomong, udah diselamatkan, ya, ngapain takut gitu. Apakah kita masih mau dengan setia dan rajin melakukan kehendak Allah? Mungkin enggak. Banyak orang yang cuek bebek meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang mendorong kita untuk mampu melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan tanpa rasa takut? Kalau tadi jawabannya hanya karena ketakutan, makanya jadinya lakukan yang benar. Yang kedua, seharusnya jawaban yang A, yaitu karena kita memiliki kasih yang dipenuhi kekaguman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi sekarang tidak ada motivasi yang lebih kuat, meskipun kelihatannya sangat lemah bagi pandangan dunia. Tapi kita yang bertobat, kita betul-betul tahu, tanpa motivasi yang benar, kita tidak akan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa yang kebenaran Kristus, salib Kristus itu dipandang sebagai kebodohan di dalam muka bumi ini. Orang-orang sering mengatakan, kalau kamu itu mengerjakan Sermon of the Mount, mengerjakan khotbah di bukit, pasti hidupnya tertindas, menderita, bodoh kamu. Ibu sekalian, kita bisa terlihat demikian. Kalau kita tidak memiliki motivasi yang benar, lama-lama kita akan terseret. Kita tidak akan tahan, Ibu sekalian. Kalau kita tidak memusatkan pandangan kita kepada Kristus. Sukacita kita di mana? Ketika Dia memberi kita makan di dalam perjamuan itu. Nah, Ibu sekalian, di dalam kesaksian, di dalam individual keselamatan individual ini ada satu kesaksian yang bagus sekali ya Ibu sekalian. Nah, ini kesaksian dari seorang jemaat yang beribadah di tempatnya Tim Keller. Jadi dia itu berasal dari satu gereja yang mengajarkan bahwa sejak kecil sampai besar dia selalu beribadah di gereja dan selalu mendengar bahwa Allah meminta kita hanya jika kita cukup baik dan Allah menerima kita hanya jika kita cukup baik dan bermoral. Dan waktu dia masuk gereja Tim Keller, dia kaget sekali karena dia bilang, saya belum pernah nih mendengar firman yang sekarang diajarkan bahwa kita dapat diterima oleh Allah, dia bilang, karena kasih karunia-Nya. Hanya melalui karya Kristus, terlepas dari apapun yang kita lakukan. Lalu respon daripada orang ini apa?
Kalau kita biasanya, wah bersyukur, puji Tuhan, Tuhan menggantikan kita sehingga kita tidak perlu mati. Tidak, jemaat ini berespon dengan mengatakan, waduh, kalau kita diterima melalui karya Kristus, bukan karena jasa-jasa kita, hal itu sangat menakutkan justru. Lalu Timothy Keller bertanya, kok bisa begitu? Meskipun itu ketakutan yang bagus, tapi dia pengen tahu kenapa kamu bisa merasa seperti itu. Lalu dia mengatakan, kalau saya diselamatkan oleh perbuatan baik saya, maka Tuhan bisa meminta saya melakukan apapun, ya, mau lakukan atau menjalani sesuatu, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Saya akan seperti wajib pajak yang mempunyai hak. Saya telah melakukan tugas saya, dan sekarang saya berhak untuk hidup layak dan berkualitas tertentu. Ya dong, Tuhan meminta saya, oke, kan saya juga mendapatkan kebaikan Tuhan karena saya sudah melakukan segala sesuatu. Tuhan meminta saya ada batasnya, karena saya juga melakukan bagian saya. Dan dia mengatakan, tapi jikalau benar-benar saya adalah orang berdosa yang diselamatkan semata-mata oleh anugerah Tuhan yang tidak terbatas, maka tidak ada yang tidak bisa dia minta dari saya. Wanita ini bisa langsung melihat bahwa ajaran yang luar biasa dan sulit dipercaya ini tentang keselamatan melalui anugerah memiliki dua sisi. Di satu sisi pemahaman ini menghapuskan rasa takut yang tidak tulus, Allah mengasihinya tanpa mempedulikan segala kekurangan dan kegagalannya, tapi dia juga tahu satu hal. Jika Yesus benar-benar telah melakukan hal ini, keselamatan penuh anugerah ini bagi dirinya, dia bukan lagi menjadi miliknya sendiri, karena dia telah dibayar lunas. Ibu sekalian, kalau kita memahami keseriusan dosa seperti ini, keseriusan dosa seperti ini, bahwa kita mati oleh karena dosa-dosa kita, barulah kita tahu kita diselamatkan oleh anugerah. Itu artinya apa? Kita bukan milik kita lagi, kita harus kembali kepada Tuhan. Saya ingin menggambarkan satu ilustrasi ya Ibu sekalian. Pada zaman dahulu itu, saya membaca ya, ternyata hukuman pada zaman dahulu kan serem-serem sekali. Sekarang kan mungkin hukuman mati itu sangat diperhitungkan sekali ya. Tapi kalau zaman dahulu di zaman kerajaan-kerajaan, hukuman mati bagi pemberontak itu biasa. Ya, kamu berani memberontak melawan negara, maka kamu akan mati. Kita melihat orang-orang Yahudi begitu banyak, mereka semua mati, gitu kan ya. Kemudian kita melihat juga di dalam satu kerajaan ya, mereka itu bisa punya hukuman satu, bukan penggal kepala langsung mati. Ini penggal pinggang, Ibu sekalian. Itu mengerikan sekali untuk para pemberontak. Dan bahkan ada satu hukuman yang sangat mengerikan, yaitu ketika seorang ini dihukum, hukuman yang paling berat itu adalah mereka itu ditarik dengan 5 sapi. Jadi lehernya, 2 tangan, kiri kanan, lalu kakinya juga ditarik oleh sapi. Dan itu adalah hukuman yang sangat mengerikan sekali. Itu bagaimana tubuhnya terjadi, saya nggak tahu deh ya. Ketika ditarik ke 5 arah yang berbeda, itu hukuman yang sangat mengerikan sekali. Maka rakyat-rakyat yang hidup di dalam pemerintahan seperti itu, mereka itu tidak berani melawan pemerintah. Mereka itu begitu taat karena mereka takut diatur oleh undang-undang yang sangat-sangat ketat. Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib karena apa? Dia disebut sebagai pemberontak. Kita mungkin dengar salib itu rasanya udah klise sekali. Tapi coba bayangkan ya, kalau kita membayangkan hukuman itu diberikan kepada pemberontak, nah itu hukuman yang top of the top begitu ya. Sehingga betul-betul sesuatu hukuman yang mengerikan sekali. Kita ini disebut pemberontak. Kita ini mengambil jalan kita masing-masing. Bayangkan, kalau kita mengalami hukuman-hukuman tersebut di zaman Tuhan Yesus, salib itu betul-betul hukuman top of the top. Kalau misalnya kita berada di dalam zaman-zaman yang sebelumnya, kita bisa ditarik oleh 5 sapi. Harusnya kita yang di sana. Harusnya kita yang hancur, yang diremukan. Tetapi Kristus yang menggantikan kita. Jikalau dia sudah memberikan hal sebesar itu, adakah yang boleh dia tidak minta dari kita? Kalau kita merasa itu sebagai satu hal yang berat bagi kita, tanda tanya kepada iman kita. Mungkin kita belum bertobat. Mungkin kita tidak mengerti cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Ibu sekalian, yang kedua, ya, dan yang terakhir yaitu keselamatan bersifat komunal. Saya akan memakai kurang lebih 10 menit untuk bagian ini, keselamatan bersifat komunal. Ya, Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang sangat-sangat
penting sekali. Apa artinya keselamatan bersifat komunal? Satu, artinya melibatkan banyak orang. Apa artinya melibatkan banyak orang? Ibu sekalian, di dalam perjamuan itu kita melihat banyak orang yang terlibat, bukan hanya antara 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi banyak orang terlibat. Artinya apa? Kita mengundang mereka masuk ke dalam perjamuan, makan satu dengan yang lain. Artinya kita menawarkan persahabatan. Ibu sekalian, di tengah dunia kita ya, yang kita sekarang semua orang begitu individualis. Meskipun kita sebagai orang timur biasanya kita lebih suka keluarga ya, kita lebih mengutamakan kekeluargaan, kita lebih mengutamakan kebersamaan. Tapi biar bagaimanapun kita sebagai seorang yang berdosa, kita itu sifatnya egois. Kita itu sifatnya mementingkan diri sendiri. Kita itu sifatnya ingin apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau bisa nggak usah ngurus orang, ngapain ngurus orang? Kira-kira seperti itu. Apalagi ditambah ya di dalam masa pandemi ini, kita melihat orang sekarang memiliki apa? Masing-masing orang punya handphone satu, ya kan? Masing-masing orang memiliki mungkin semakin individualis. Dan Ibu sekalian, tantangan kita sekarang di dalam gereja adalah kita pun bisa menjadi orang-orang Kristen yang individualis. Apa artinya menjadi orang Kristen yang individualis? Ibu sekalian, kita ini ingin mencapai pertumbuhan rohani, tetapi kita tidak mau terlibat di dalam perjamuan secara komunal. Kita ingin bertumbuh kepada Tuhan hubungan vertikal ke atas, tapi kita tidak ingin terlibat di dalam hubungan horizontal. Nah, kita itu mau bertumbuh kepada Tuhan secara vertikal, tetapi kita takut, kita tidak mau, mungkin kita menolak untuk kita terikat di dalam apa? Organisasi gereja kah? Di dalam KTB kah? Di dalam kelompok kah? Atau mungkin di dalam kepengurusan kah? Atau di dalam pelayanan. Sebab apa? Ketika kita terikat ke dalam satu kelompok, maka hidup saya tidak lagi menjadi milik saya, tetapi menjadi milik orang lain. Saya harus berbagi keluarga saya, waktu keluarga saya dengan orang lain. Saya harus berbagi diri saya sepenuhnya milik saya, itu menjadi milik kelompok saya. Saya harus berbagi my me time, itu dengan harus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan organisasi saya. Ibu-ibu sekalian, diingatkan, ya, Tim Keller mengatakan bahwa apa yang terjadi? Tidak ada pertumbuhan rohani. Tidak ada pertumbuhan rohani jikalau kita tidak terlibat di dalam organisasi, kepengurusan, atau pelayanan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang individualis, kita itu tidak sedang menghidupi semangat perjamuan bersifat komunal. Kita ini umat Tuhan, diciptakan untuk hidup bersama-sama di dalam komunitas. Bapak sekalian, saya ingin kita mendengarkan satu recording. Recording ini kurang lebih 4 menit, diambil dari PDT Podcast. Ya, PDT Podcast ini dialog antara Pendeta Jethro dan Pendeta Heru. Ya, ada satu episode yang membicarakan apa yang ditulis di dalam buku ini, yaitu mengenai persahabatan. Mengenai persahabatan dari C.S. Lewis. Kita akan dengarkan ya, mereka bicara santai. Dan C.S. Lewis pernah cerita satu ilustrasi, dia mengatakan seperti ini, dia punya lingkaran pertemanan itu paling kecil, itu paling akrab itu dengan 2 orang yang lain, jadi 3 orang dalam pertemanan ini. Dia berteman dengan J.R.R. Tolkien, yang kalau kalian tahu itu siapa, Her? Itu yang bikin Lord of the Ring. Yep. Dan satu lagi seorang bernama Charles. Jadi ada Charles, J.R.R. Tolkien yang biasa dipanggil Ronald, dan C.S. Lewis yang biasa dipanggil Jack. Entah kenapa namanya jadi Jack gitu ya. Gue juga bingung. Tapi anyway, ada Jack, ada Ronald, dan ada Charles. Dan mereka berteman bertiga ini. Dan ada hal yang menarik terjadi ketika satu hari Charles itu meninggal. Sehingga sisa 2. Cuma Jack dan Ronald. Dan C.S. Lewis berpikir tadinya mereka bertiga, jadinya ya kalau dia berhubungan dengan Ronald, dia harus membagi Ronald dengan Charles kan ya. Karena bertiga. Maka sekarang nih, sedang Charles sudah nggak ada, Charles sudah meninggal, dia bisa memiliki Ronald seutuhnya dong ya, bagi dirinya sendiri. Tetapi yang menarik adalah kemudian C.S. Lewis menemukan nggak demikian jadinya. Ternyata C.S. Lewis itu malah mendapati Ronald lebih sedikit sekarang. Kok bisa? Iya, aneh ya. Kenapa? Karena misalnya waktu Ronald, waktu Charles pernah memberikan joke misalnya, joke yang khasnya Charles,
itu akan mengundang tawanya Ronald yang juga khas itu. Dan sekarang tawa Ronald meresponi joke-nya Charles itu hilang selamanya. Dengan Charles mati, dia tidak bisa lagi melihat responsnya Ronald terhadap Charles. Dengan Charles sekarang sudah meninggal, dia nggak bisa lagi melihat mungkin misalnya mungkin juga kemarahan Ronald ketika melihat kecerobohannya Charles misalnya. Ada hal-hal yang hilang dalam diri Ronald dengan meninggalnya Charles. Ada hal-hal yang C.S. Lewis tidak bisa lagi dapatkan dari Ronald karena Charles sudah meninggal. Ini lucu ya, ketika Charles meninggal ada hal-hal dalam diri Ronald yang kita boleh katakan juga mati bersama-sama dengan Charles. Ya maksud lu tuh ada sisi dari seseorang itu yang hanya bisa dieksplor oleh orang lain. Exactly. Gitu. Jadi oleh si A tapi nggak bisa oleh si B. Yep. Tapi si B bisa mengeluarkan hal-hal yang si A nggak pernah bisa keluarkan. Yes, C.S. Lewis bilang dia sendirian ternyata itu nggak bisa menarik keluar segala kelimpahan dalam diri Ronald. Perlu orang lain untuk itu, untuk diri Ronald tuh bisa keluar secara lebih utuh. Jadi agak beda dengan prinsip ekonomi ya. Kalau lu men-share, lu semakin berkurang. Tapi di dalam sini makin lu share, justru makin dapat lebih banyak. Exactly banget. Jadi selanjutnya C.S. Lewis mengatakan untuk mengenal seorang manusia saja yang terbatas, kita perlu orang lain. Kita nggak bisa melakukannya sendirian. Kita perlu orang lain. Jadi kalau mengenal manusia yang terbatas saja seperti itu, apalagi mengenal Allah yang tidak terbatas. Oh, jadi semakin kita berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang berbeda, kita akan lebih punya akses lebih limpah justru ya. So ini satu hal yang kayaknya mungkin faset di dalam Alkitab atau dalam diri Allah yang kita seringkali lupakan ya Her. Mungkin itu juga alasannya Alkitab itu bukan satu kitab, tapi 66 kitab. Dan lebih menariknya lagi adalah dalam 66 kitab itu ada banyak yang kita pikir pengulangan-pengulangan yang nggak perlu kan ya. Ada kitab raja-raja, lalu ada kitab Tawarikh, ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Terus nabi-nabi kenapa harus begitu? Oke. Nah, Ibu sekalian tadi satu diskusi ya. Ada kalimat yang indah sekali. Kita tuh perlu orang lain. Perlu orang lain untuk mengeluarkan kelimpahan. Semakin kita discuss, kita semakin berlimpah. Ibu sekalian, ada satu komunitas yang indah yang seharusnya menjadi cicipan surgawi yang kita harus bangun di dalam komunitas kita. Kita tidak bisa ya menjadi orang Kristen, kita tidak bisa melakukannya seorang diri. Kita harus terlibat di dalam gereja, terlibat di dalam komunitas Kristen, dan terjalin dalam hubungan kasih dan tanggung jawab yang kuat. Jika kita menjadi bagian dari komunitas orang percaya yang berusaha menyerupai, melayani, mengasihi Yesus, maka engkau pun akan mengenal Dia dan bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Ibu sekalian, kita menjadi seorang diri. Ya, dengan kita menikah, itu beda sekali. Ketika kita menikah, kita akan banyak gesekan, akan banyak pembongkaran. Dan kita makin mengenal diri kita semakin melimpah. Dengan menikah, lalu dengan punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, dan seterusnya, akan berubah lagi. Bagaimana sekarang kalau kita dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus? Kenapa Alkitab memakai kata keluarga Allah atau memakai kata tubuh Kristus? Ibu sekalian, kalau kita berteman, kita udah bosen, kita nggak suka, kita bisa jaga jarak. Tuhan memakai kata kita sebagai keluarga Allah. Keluarga itu biasanya ya, yang normalnya, harusnya ya, adalah kita menerima dia apa adanya. Bukan hanya pada waktu dia baik saja, tapi pada waktu dia buruk pun kita menerima dia, dan senantiasa ada forgiveness. Ada teguran, tapi juga ada pemulihan. Ada koreksi, tapi juga ada kasih, dan juga ada rekonsiliasi. Ibu sekalian, saya rindu banget ya. Kita semua berada sebagai orang yang makin lama makin individual, apalagi dengan pandemi seperti ini ya. Ibu, kalau ibu-ibu terus hidupnya hanya seorang diri bertumbuh dengan Tuhan, kita tidak bisa merasakan, mencicipi betapa indahnya hidup komunitas Kristen ini. Dan ibu, kita bukan cuma berkumpul-kumpul, ketawa sana sini, bukan berarti nggak boleh ya. Tetapi tadi dalam kalimat terakhir dikatakan, kalau kita berada di dalam satu komunitas yang berusaha menyerupai, melayani, mengasihi Yesus, maka kita semua akan bertumbuh. Ibu sekalian, 1 orang saja, itu pengaruhnya sangat
Saya nggak bilang satu orang nggak ada pengaruh ya. Tapi Ibu sekalian, kalau kita hanya satu orang saja yang mencintai Tuhan, satu orang saja yang mendambakan komunitas, itu belum bisa menjadi satu tubuh. Kita perlu semua orang bersama-sama menggerakkan. Baru ini menjadi satu sistem, baru ini boleh menjadi kebersamaan yang dinikmati. Ibu sekalian, bagaimana dengan grup-grup kita? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau join, mau terlibat? Atau kita menjadi orang, enggak kalau saya terlibat, nanti saya ketahuan semua. Enggak enak nanti saya harus korbanin waktu saya lagi. Ibu sekalian, itu adalah pemikiran sangat egois sekali. Kita diciptakan sebagai tubuh Kristus. Untuk kita boleh bersama-sama share dengan apa? Tubuh Kristus yang lainnya. Kenapa? Karena di situ diikat oleh Tuhan sendiri. Dan dia hadir di tengah perjamuan itu. Untuk kita bersama-sama makan di dalam perjamuan itu. Nanti kita akan menemukan kesempurnaannya pada waktu kedatangan yang kedua kali. Di dalam perjamuan yang sangat besar, di mana kita, kenikmatan kita itu akan beratus-ratus ribu juta kali lipat dibandingkan kenikmatan tubuh Kristus yang hari ini. Saya ingin sekali kita membangun tubuh Kristus ini, membangun pelayanan kita, membangun komitmen kita, bukan menjadi orang-orang yang egois, tetapi bukan hanya secara individual saja, tetapi juga secara komunal. Ya, kalau Tuhan pimpin, kita akan membahas bagian ini lebih dalam lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kita harus terus shape by the gospel. Harus terus bagaimana cara pikir kita dikuasai oleh Injil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, firman Tuhan itu begitu sangat limpah sekali ya Tuhan. Sehingga semakin kami membahasnya, semakin kami mendapatkan kedalaman yang lebih dalam lagi. Tolong kami ya Tuhan, bersabar, dan tolong kami juga untuk mengejar supaya kami boleh bertumbuh hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga kami juga boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi seorang yang boleh dimerdekakan, sehingga kami boleh menikmati Injil sebagai kasih karunia Tuhan yang membebaskan kami, memberikan kami kehidupan yang berbuah. Terima kasih ya Tuhan untuk PA kami pada siang hari ini, dan kami sudah menutup seluruh rangkaian daripada buku ini. Allah yang Maha Pemurah, kiranya Tuhan yang boleh mengubahkan hati kami dan terus beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu sekalian, saya ada sedikit satu pengumuman. Ibu sekalian, kita sudah selesai buku ini, dan di YouTube GRI Kelapa Gading akan diupload semua dari bab 1 sampai bab yang ke-7 akan diupload semua. Saya belum tahu berapa lama akan ditaruh di YouTube, tapi silakan ibu-ibu yang belum lengkap dan ingin mengetahui, ingin belajar satu buku ini dengan lengkap, silakan boleh masuk di dalam YouTube. Nanti ibu-ibu yang sudah berada di dalam kelompok atau ibu-ibu yang ingin menanyakan informasi, boleh WA ke sekretariat, ya, boleh WA ke sekretariat atau di dalam kelompok, nanti kita akan langsung memberikan linknya sehingga bisa langsung diklik. Kiranya boleh memberkati. Tuhan memberkati ya.